24 Februari tahun 2022, dunia dikejutkan ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Pasukan Rusia masuk dari berbagai arah, rudal menghantam sejumlah kota, dan perang yang sebelumnya berlangsung di wilayah Donbas berubah menjadi konflik berskala jauh lebih besar. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Perang ini sebenarnya tidak dimulai pada tahun 2022. 8 tahun sebelumnya, pada tahun 2014, Rusia telah mencaplok Crimea dan mendukung kelompok separatis di wilayah Donbas. Artinya, apa yang terjadi pada tahun 2022 merupakan eskalasi dari konflik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, kenapa Rusia begitu berkepentingan terhadap Ukraina? Apakah karena NATO? Apakah karena wilayah strategis? Apakah karena sejarah dan hubungan Rusia dengan Ukraina? Atau ada tujuan yang jauh lebih besar? Apakah Rusia sedang berusaha mengembalikan pengaruhnya sebagai kekuatan besar di Eropa dan kawasan sekitarnya? Dalam video ini kita akan mencoba memisahkan dua hal. Pertama, apa yang diklaim oleh pemerintah Rusia sebagai alasan tindakannya. Dan kedua, apa yang menjadi tujuan strategis Rusia menurut berbagai analisis geopolitik. Karena memahami alasan dan kepentingan Rusia tidak berarti membenarkan invasi yang dilakukannya. Kita hanya mencoba memahami mengapa sebuah negara mengambil keputusan sebesar ini dan sebenarnya apa yang ingin dicapainya. Selamat datang di Ruang Dian. Kalau kalian menyukai pembahasan geopolitik, sejarah, dan bagaimana negara mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategisnya, jangan lupa subscribe Ruang Dian. Karena untuk memahami perang ini, kita harus kembali ke awal. Mengapa Ukraina begitu penting bagi Rusia? So, mari kita bahas. Untuk memahami mengapa Rusia begitu berkepentingan terhadap Ukraina, kita harus melihatnya dari tiga sisi, geografi, sejarah, dan geopolitik. Secara geografis, Ukraina berada di posisi yang sangat strategis. Negara ini terletak di antara Rusia dan Eropa, berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah timur, dan memiliki akses ke Laut Hitam. Artinya, Ukraina bukan sekedar negara tetangga biasa. Posisinya membuat Ukraina menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Eropa dan Laut Hitam. Tetapi kepentingan Ukraina bagi Rusia tidak hanya soal geografis, ada faktor sejarah yang jauh lebih dalam. Rusia dan Ukraina memiliki hubungan sejarah dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan dalam sejarah modern, Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sampai Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Setelah merdeka, Ukraina memang tetap memiliki hubungan ekonomi dan politik yang cukup kuat dengan Rusia. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat dan kelompok politik Ukraina mulai mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Eropa. Ukraina kemudian semakin terbuka terhadap Uni Eropa dan negara-negara Barat. Dan dari sudut pandang Moskow, perubahan tersebut bukan sekedar perubahan arah kebijakan luar negeri. Ini berarti pengaruh Rusia terhadap salah satu negara yang dianggap sangat penting secara historis dan strategis mulai berkurang. Bahkan Vladimir Putin sendiri berulang kali berbicara mengenai hubungan sejarah dan budaya yang sangat erat antara Rusia dan Ukraina. Jadi bagi Kremlin, Ukraina bukan hanya persoalan perbatasan. Ukraina berkaitan dengan sejarah Rusia, keamanan Rusia, dan akses Laut Hitam, serta posisi Rusia di Eropa. Itulah sebabnya Ukraina memiliki arti yang jauh lebih besar bagi Rusia dibandingkan sekedar negara tetangga. Dan disinilah persoalannya menjadi semakin rumit, karena ketika Ukraina semakin mendekat kepada Barat, Rusia melihat adanya sesuatu yang jauh lebih sensitif di depan perbatasannya, yaitu NATO. Salah satu alasan yang paling sering muncul ketika membahas invasi Rusia ke Ukraina adalah NATO. Dan memang NATO merupakan bagian penting dalam cara Rusia melihat keamanan di Eropa. Setelah Perang Dingin berakhir, NATO terus berkembang ke arah timur. Sejumlah negara Eropa Timur bergabung. Bahkan beberapa negara yang sebelumnya berada dalam lingkup Uni Soviet kemudian menjadi anggota NATO. Bagi Rusia, perkembangan ini dipandang sebagai perubahan besar dalam lingkungan keamanan di sekitar negaranya. Moskow khawatir bahwa semakin dekat NATO dengan wilayah Rusia, semakin besar pula ancaman strategis yang mereka rasakan. Kekhawatiran tersebut semakin terlihat menjelang invasi tahun 2022. Pada akhir tahun 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan kepada Amerika Serikat dan NATO. Di antaranya adalah menghentikan perluasan NATO lebih lanjut dan menarik kembali sebagian kekuatan serta infrastruktur militer NATO dari negara-negara yang bergabung setelah 1997.
Namun, NATO menolak memberikan Rusia hak untuk menentukan negara mana yang boleh atau tidak boleh bergabung. NATO mempertahankan prinsip bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan pengaturan keamanannya sendiri. Dan di sini ada satu fakta yang sangat penting. Ketika Rusia melancarkan invasi pada Februari tahun 2022, Ukraina belum menjadi anggota NATO. Bahkan NATO sendiri secara terbuka menyatakan bahwa Ukraina adalah negara mitra, bukan anggota, sehingga Ukraina tidak berada di bawah jaminan pertahanan kolektif NATO seperti negara-negara anggota. Jadi, apakah NATO benar-benar satu-satunya alasan Rusia menginvasi Ukraina? Jawabannya tidak sesederhana itu. NATO memang merupakan salah satu faktor keamanan yang sangat penting bagi Rusia, tetapi di baliknya terdapat persoalan lain, pengaruh politik, sejarah Rusia dan Ukraina, wilayah strategis, dan bahkan cara Kremlin melihat identitas dan posisi Rusia sebagai kekuatan besar. Jadi kalau kita hanya mengatakan Rusia menyerang Ukraina karena NATO, kita sebenarnya baru menjelaskan sebagian dari persoalan. Dan kalau begitu, apa sebenarnya yang ingin dicapai Putin ketika pasukan Rusia masuk ke Ukraina? Kalau NATO bukan satu-satunya alasan, lalu sebenarnya apa yang ingin dicapai Vladimir Putin ketika Rusia menginvasi Ukraina? Untuk memahaminya, tujuan Rusia bisa dilihat dalam beberapa lapisan. Pertama, mengubah orientasi Ukraina. Rusia tidak ingin Ukraina semakin terintegrasi dengan Barat, karena semakin dekat Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO, semakin jauh pula Ukraina dari orbit politik dan keamanan Moskow. Bagi Rusia, kehilangan pengaruh atas Ukraina bukan sekedar kehilangan satu negara tetangga, tetapi juga berarti kehilangan posisi strategis yang selama ini sangat penting bagi Rusia. Kedua, menjadikan Ukraina lebih netral. Menjelang dan pada awal perang, Rusia menuntut Ukraina untuk mengambil posisi netral dan membatasi kemampuan militernya. Dalam perundingan awal tahun 2022, tuntutan Rusia antara lain mencakup netralitas Ukraina serta pembatasan terhadap ukuran dan kemampuan militernya. Dengan kata lain, Rusia ingin memastikan Ukraina tidak menjadi bagian dari blok militer Barat atau menjadi basis militer yang dianggap mengancam keamanan Rusia. Ketiga, menguasai wilayah strategis. Crimea memiliki arti yang sangat penting karena lokasinya di Laut Hitam. Wilayah Donbas juga memiliki nilai strategis dan politik bagi Rusia. Tetapi setelah invasi tahun 2022 dimulai, perang berkembang menjadi perebutan wilayah yang jauh lebih luas. Pasukan Rusia tidak hanya bergerak ke Donbas, mereka juga bergerak menuju Kiev dari utara, menuju Kharkiv dan ke wilayah selatan Ukraina. Dan disinilah muncul lapisan keempat, mengubah atau melemahkan pemerintahan Ukraina. Salah satu petunjuknya adalah arah serangan Rusia pada fase awal perang. Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev atau ibu kota Ukraina. Jika tujuannya hanya menguasai Donbas, maka serangan besar menuju pusat pemerintahan Ukraina tentu sulit dijelaskan hanya sebagai operasi untuk Donbas. Sejumlah analisis menilai bahwa tujuan awal Rusia kemungkinan jauh lebih besar, melemahkan atau mengganti pemerintahan Volodymyr Zelensky dengan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kepentingan Moskow. Rusia sendiri menggunakan istilah demilitarisasi atau denazifikasi untuk menjelaskan tujuan operasinya. Jadi kalau kita melihat keseluruhannya, apakah Rusia hanya ingin merebut wilayah Ukraina? Kemungkinan besar tidak, tujuannya tampak jauh lebih luas. Mengubah arah politik Ukraina, membatasi hubungan Ukraina dengan Barat, mengurangi kemampuan militernya, dan mempertahankan atau memperluas pengaruh Rusia atas Ukraina. Tetapi masih ada satu pertanyaan besar. Kalau Rusia memang menginginkan keamanan dan Ukraina yang netral, mengapa harus melancarkan invasi berskala penuh ke hampir seluruh Ukraina? Dan pertanyaan itu membawa kita pada bagian yang lebih besar. Apakah perang ini sebenarnya hanya tentang Ukraina? Atau tentang ambisi Rusia sebagai kekuatan besar? Ada satu anggapan yang sering muncul ketika membahas ambisi Rusia. Putin ingin membangun kembali Uni Soviet. Tetapi kalau kita melihatnya lebih dalam, persoalannya ternyata tidak sesederhana itu. Putin tidak harus menghidupkan kembali Uni Soviet secara harfiah. Uni Soviet adalah sebuah negara yang terdiri dari 15 republik dengan sistem politik dan ekonomi yang sangat berbeda dari Rusia modern. Yang lebih mungkin adalah Rusia ingin mengembalikan posisi dan pengaruhnya sebagai kekuatan besar. Dan salah satu caranya adalah dengan mempertahankan apa yang dalam geopolitik sering disebut sebagai sphere of influence atau wilayah berpengaruh. Artinya, Rusia ingin negara-negara di sekitar perbatasannya tetap mempertimbangkan kepentingan Moskow ketika menentukan arah politik dan keamanan mereka. Ukraina menjadi salah satu contoh paling penting. Tetapi Ukraina bukan satu-satunya. Lihat saja Belarus yang memiliki hubungan politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat dekat dengan Rusia.
Kemudian kawasan Kaukasus yang sejak runtuhnya Uni Soviet tetap menjadi salah satu wilayah penting dalam persaingan pengaruh Rusia. Begitu juga Asia Tengah, tempat Rusia masih mempertahankan hubungan keamanan, ekonomi, dan politik dengan sejumlah negara bekas Uni Soviet. Dan tentu saja Laut Hitam yang memiliki arti strategis bagi keamanan dan kekuatan militer Rusia. Jadi ketika kita melihat kebijakan Rusia di kawasan tersebut, gambarnya mulai terlihat. Tujuannya tidak harus berupa mengembalikan Uni Soviet persis seperti dulu, melainkan bisa berupa memastikan Rusia kembali dipandang sebagai kekuatan besar yang memiliki wilayah pengaruhnya sendiri. Ia juga menjelaskan mengapa Ukraina memiliki arti yang begitu besar. Jika Ukraina semakin dekat dengan Barat sementara Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan, maka Ukraina menjadi titik pertemuan antara dua kepentingan geopolitik yang sangat berbeda. Karena itu, beberapa analisis menggambarkan ambisi Putin bukan sekedar menghidupkan kembali Uni Soviet, tetapi mengembalikan Rusia sebagai great power dan memperluas atau mempertahankan pengaruhnya di kawasan sekitarnya. Jadi, apakah Putin ingin menghidupkan kembali Uni Soviet? Belum tentu. Yang lebih jelas adalah keinginan Rusia untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan besar dengan wilayah pengaruhnya sendiri. Tetapi kalau begitu, mengapa perang ini belum selesai? Dan yang lebih penting, apakah tujuan Rusia benar-benar tercapai? Sekarang kita sudah melihat beberapa faktor yang melatar belakangi perang Rusia-Ukraina. Ada persoalan NATO, ada persoalan sejarah dan identitas, ada kepentingan terhadap wilayah strategis, dan ada keinginan Rusia untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan besar. Kalau semuanya kita rangkum, tujuan strategis Rusia setidaknya bisa dilihat dalam 5 hal. Pertama, membatasi orientasi Ukraina ke Barat. Rusia tidak ingin Ukraina semakin terintegrasi dengan Uni Eropa dan NATO. Kedua, mengurangi pengaruh NATO di sekitar Rusia. Moskow ingin lingkungan keamanan di sekitar perbatasannya tidak semakin didominasi oleh aliansi Barat. Ketiga, mempertahankan atau memperluas wilayah strategis, terutama wilayah yang memiliki nilai militer, ekonomi, dan geopolitik seperti Crimea dan kawasan di Ukraina bagian timur dan selatan. Keempat, mempertahankan Ukraina dalam lingkup pengaruh Rusia. Karena bagi Moskow, Ukraina yang sepenuhnya berorientasi ke Barat berarti kehilangan salah satu negara yang paling penting dalam lingkup strategis Rusia. Dan kelima, memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan besar yang memiliki pengaruh dalam menentukan keamanan Eropa. Namun, disinilah muncul sebuah paradoks. Rusia mungkin ingin menjauhkan Ukraina dari NATO, tetapi perang justru menghasilkan sesuatu yang berlawanan. Invasi membuat Ukraina semakin dekat dengan negara-negara Barat. Dukungan politik, ekonomi, dan militer dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terhadap Ukraina meningkat. Dan yang lebih menarik, NATO justru mengalami perluasan. Finlandia bergabung dengan NATO pada tahun 2023, kemudian Swedia menyusul pada tahun 2024. Artinya, perang yang salah satu latar belakangnya adalah kekhawatiran Rusia terhadap perluasan NATO, justru ikut mendorong dua negara Nordik yang sebelumnya non-blok militer untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Lalu muncul pertanyaan, apakah Rusia sebenarnya berhasil mencapai tujuannya? Jawabannya tidak hitam putih. Di satu sisi, Rusia berhasil mempertahankan kontrol atas sejumlah wilayah Ukraina dan tetap memiliki pengaruh militer yang besar di kawasan. Tetapi di sisi lain, Ukraina tetap menjadi negara merdeka. Hubungannya dengan Eropa dan negara-negara Barat justru semakin kuat. Dan NATO bukan semakin lemah, sebaliknya aliansi tersebut justru bertambah luas. Jadi, mungkin perang ini menunjukkan sebuah paradoks geopolitik. Rusia berhasil mencapai sebagian tujuannya di medan perang, tetapi pada saat yang sama menghadapi konsekuensi strategis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan awalnya. Dan pada akhirnya, perang ini belum memberikan jawaban sederhana tentang siapa yang benar-benar menang. Karena dalam geopolitik, sebuah negara bisa memenangkan satu pertempuran, tetapi belum tentu memenangkan tujuan strategis yang lebih besar. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa perang Rusia-Ukraina tidak memiliki satu penyebab tunggal. Ada faktor keamanan, ada persoalan NATO, ada sejarah panjang antara Rusia dan Ukraina, ada kepentingan geopolitik, ada wilayah strategis, ada persoalan identitas, dan ada ambisi Rusia untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan besar. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk keputusan Rusia untuk mengambil langkah yang sangat berisiko. Namun, memahami alasan strategis Rusia bukan berarti membenarkan invasi. Rusia tetap menggunakan kekuatan militer terhadap Ukraina, sebuah negara berdaulat, dan tindakan tersebut telah mendapat kecaman luas dari komunitas internasional.
Di Ruang Dian, yang kita coba pahami bukanlah siapa yang harus kita dukung, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar, apa yang membuat sebuah negara berani mengambil keputusan sebesar ini, meskipun konsekuensinya bisa sangat besar. Karena dalam geopolitik, memahami motif sebuah negara tidak sama dengan menyetujui tindakannya. Jadi, kenapa Rusia menyerang Ukraina? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar karena NATO. NATO memang merupakan salah satu faktor penting dalam cara Rusia melihat keamanan di Eropa. Tetapi ada juga kepentingan geopolitik, sejarah, wilayah strategis, hubungan Rusia-Ukraina, serta keinginan Moskow untuk mempertahankan Ukraina dalam lingkup pengaruhnya. Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan hanya kenapa Rusia menyerang Ukraina, tetapi apa yang sebenarnya ingin dicapai Rusia dari perang ini. Apakah Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya atas Ukraina? Apakah Rusia ingin membatasi NATO? Atau Rusia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia masih merupakan kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Ruang Dian, karena di Ruang Dian kita tidak hanya membahas apa yang terjadi di dunia, tetapi mencoba memahami satu pertanyaan yang lebih penting, mengapa sebuah negara mengambil keputusan tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.